di kampung? Kalau almarhum itu di kampung baik-baik aja dan bisa bergaul dan beradaptasi. Muhammad Faik, 33 tahun, personel Satpol PP yang tewas seusai dibacok ODGJ. Dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua RW setempat, Budiarto, pada Senin 2 Februari malam. Faik dikenal sebagai anak pertama dari 6 bersaudara yang selalu hadir dalam aktivitas warga dan memiliki kepribadian disiplin. Ia bertugas di Satpol PP Kebumen selama 2 tahun dengan status P2K. Rekan-rekannya menilai ia sebagai personel yang berintegritas tinggi dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya. Namun sosok yang dikenal baik itu harus meregang nyawa saat menjalankan misi evakuasi terhadap seorang orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Sebagai informasi, peristiwa tragis terjadi pada Senin 1 Februari siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Faik bersama tim gabungan Satpol PP, pemerintah desa, dan aparat TNI Polri mendatangi lokasi setelah menerima laporan warga mengenai ODGJ yang meresahkan. Saat hendak diamankan, ODGJ tersebut melakukan perlawanan dengan sabit. Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP Kebumen, yakni Juniadi Prasetyo, menjelaskan bahwa Faik sempat menangkis serangan, namun sabetan mengenai leher kiri hingga menyebabkan pendarahan hebat. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya sudah tidak tertolong. Kemudian pada Senin malam, lantunan doa dan tahlil menggema di Masjid Raudatul Mutakin, Jalan Pemuda Kebumen yang berlokasi dekat rumah duka. Warga bersama rekan-rekan Satpol PP hadir memberikan penghormatan terakhir untuk Faik. Dan jenazah dimakamkan pada Selasa 3 Februari dengan prosesi upacara pemberangkatan dari pihak Satpol PP. Kalau almarhum ini sosoknya seperti apa, Pak, di kampung? Kalau almarhum itu di kampung baik-baik aja dan bisa bergaul dan beradaptasi. Apa termasuk pemuda yang aktif di kegiatan sosial atau seperti apa? Ya termasuk ikut pemuda Karang Taruna dan masalah sosial juga ikut. Sudah belum keluarga belum, Pak? Belum, masih bujang. Ini anak keberapa dari pasangan? Anak yang pertama yang Barok. Dari pasangan? Dari pasangan Pak Barok sama ibunya, Ibu Aminah apa ya? Kalau rencana pemakaman seperti apa, Pak? Rencana pemakaman itu besok tanggal 3 jam 9 pagi, acara semi militer. Di mana pemakamannya? Makanya di makam kelurahan. Almarhum berapa bersaudara? Kurang lebih 6. Dia anak pertama. Ya, anak pertama. Seorang anggota Satpol PP Kabupaten Kebumen, Muhammad Faik, 33 tahun, dilaporkan tewas saat hendak mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Peristiwa memilukan itu terjadi di wilayah Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen pada Senin 2 Februari 2026, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Faik meninggal setelah mengalami luka sabetan celurit pada bagian lehernya. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, yakni rekan Agus Iswadi. Baik rekan Agus, bisa dijelaskan bagaimana kronologi insiden pembacokan yang menewaskan anggota Satpol PP di Kebumen ini bisa terjadi? Baik, hari ini dapat dilaporkan bahwasannya pada hasil kemarin, Senin Februari 2026, telah terjadi insiden yang menyebabkan seorang ODGJ berjenis kelamin laki-laki dan seorang anggota Satpol PP Kabupaten Kebumen, yang mana saat itu anggota Satpol PP bersama tim, baik itu dari jajaran kepolisian, kemudian TNI, serta puskesmas tempat, hendak mengevakuasi seorang ODGJ yang berdasarkan keterangan warga tempat yang diterima oleh tim cukup meresahkan, mengingat beberapa waktu yang lalu sempat kambuh dan meresahkan warga sekitar. Dan saat dilakukan upaya untuk evakuasi, terjadi perselisihan atau terjadi peranan dari ODGJ tersebut, yang mana ODGJ tersebut diketahui membawa linggis
dan juga celurit saat tim berupaya melakukan upaya persuasif untuk melakukan evakuasi terhadap ODGJ tersebut. Dan saat kejadian tersebut kemudian dari salah satu anggota Satpol PP yang saat itu tidak berupaya melucuti senjata yang dipegang oleh seorang ODGJ tersebut bersama tim, terjadi perselisihan dan seorang anggota Satpol PP Muhammad Faik kemudian dikejar oleh seorang ODGJ tersebut dan mengalami luka sabetan pada tangan serta leher bagian kiri. Begitu, Arin. Apa pemicu ODGJ ini menyerang personel Satpol PP? Apakah ada dugaan ODGJ tersebut merasa terancam sebelumnya, rekan Agus? Berdasarkan keterangan dari Kepala Satpol PP Kabupaten Kebumen, sebenarnya tim sudah melakukan upaya persuasif untuk melakukan evakuasi terhadap ODGJ tersebut. Akan tetapi situasi tidak memungkinkan dan diketahui ODGJ tersebut memegang senjata dan melakukan penyerangan saat tim hendak melakukan upaya pelucutan terhadap senjata yang dipegang oleh ODGJ tersebut hari. Bagaimana situasi rumah duka korban pasca peristiwa mengenaskan ini terjadi, rekan Agus? Dan pantauan di lokasi pada hari Selasa 3 Februari 2026 tampak suasana duka menyelimuti sekitaran rumah duka dari Muhammad Faik. Para petakziah baik itu warga, kemudian dari jajaran pemerintahan Kabupaten Kebumen serta Satpol PP dan juga rekan dari korban turut memadati rumah duka dan untuk melakukan atau memberikan penghormatan kepada Muhammad Faik yang hendak diberangkatkan ke persemaian terakhir. Dan berdasarkan pantauan di lokasi untuk pemberangkatan, jenazah dari Muhammad Faik dilakukan secara kedinasan mengingat yang bersangkutan gugur saat melakukan tugas untuk mengevakuasi ODGJ di wilayah Desa Krakatau, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Dan berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 09.00, jenazah sudah diberangkatkan ke tempat pemakaman umum setempat. Begitu, Ari. Terakhir, rekan Agus, bagaimana sosok korban dikenal oleh keluarga maupun rekan-rekan? Dan berdasarkan dari keterangan himpunan perpenjarahan berdasarkan dari rekan korban, Muhammad Faik merupakan sosok yang disiplin dan memiliki integritas tinggi. Dan berdasarkan keterangan dari warga setempat juga yang bersangkutan merupakan sosok yang pendiam dan memang juga kerap aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Dan berdasarkan keterangan dari keluarga, Muhammad Faik berencana sebenarnya untuk melakukan prosesi melangsungkan hidup untuk rumah tangga, mengingat Muhammad Faik berencana untuk melamar kekasihnya pasca Lebaran tahun ini. Begitu, Arun. Dan berdasarkan keterangan dari kepolisian juga telah melakukan upaya penyelidikan guna mendalami adanya insiden yang melibatkan anggota Satpol PP dengan ODGJ, dan beberapa barang bukti telah disita oleh kepolisian berupa linggit kemudian celurit, dan saat ini kepolisian juga masih mendalami dan melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap penyebab dari ada insiden tersebut. Begitu, Ari. Oke, baik, terima kasih rekan Agus Iswadi atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Kejadiannya seperti apa sih, Don? Izin pimpinan menyampaikan terkait dengan kejadian pada hari ini. Personil kami dalam kegiatannya di giatnya piket patroli Satpol PP Kabupaten Kebumen mendapatkan aduan dari masyarakat yang bahwasanya ada ODGJ yang sangat meresahkan di wilayah Kecamatan Alian, yaitu di Desa Krakatau. Bersama tim rombongan ke TKP, dan di sana memang sudah ada Forkombinsa dari TNI, Polri, Babinsa, dan masyarakat setempat dari desa setempat mau evakuasi terhadap ODGJ tersebut. Dan terinformasi
meresahkan warga masyarakat setempat. Dan pada kejadian tadi ketika dievakuasi bersama-sama TNI, Polri dan mungkin Babinsa di TKP, si ODGJ tersebut agak melawan dan di sana membawa senjata tajam berbentuk sabit yang digunakan untuk melawan dan memburu korban personil kami, sehingga terjadi ada perlawanan dari anggota kami untuk sifatnya menangkis ya, bahkan juga memang ada luka-luka di tangan kiri itu sobek beberapa senti karena memang menghindar dan menangkis. Namun sabetan yang menembakkan itu mengenai sekitar leher kiri dan diduga jadi pendarahan besar dan langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Kebumen. Dan rencananya jenazah akan dimakamkan kapan? Jenazah insya Allah akan dimakamkan pada pagi harinya besok jam 9 pagi dengan acara semacam secara internal kami pemberangkatan jenazah upacara dari dokumen personil dari kami. Sebenarnya sosoknya seperti apa selama bertugas? Kalau korban personil kami namanya Mas Faik, panggilnya Faik, memang secara profilnya dia luar biasa. Istilahnya dia sosok yang sangat disiplin, integritas tinggi, dan dia sangat teladan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang diberikan tugas kepada si Faik. Tugasnya berapa lama? Ini termasuk personil kami P2K. Jadi di susunan kami dia sudah bekerja sekitar 2 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.